Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 6 Paralel 5, program Wirausaha Merdeka. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai tugas di mata kuliah perencanaan bisnis mengenai pangsit kuah atau disebut juga dengan pangku. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada teman-teman kelompok. Yang pertama di sini ada saya sendiri, Isma Nurjana, kemudian ada Vika Fitriasari, ada Wike Prastika, Heni Pratiwi, Salma Inaya, dan yang terakhir ada Mirawati. Boleh next. Nah, sebelum kita memulai ke aspek-aspeknya, kita di sini akan kenalan dulu nih sama produknya. Jadi, pangsit kuah merupakan olahan makanan yang terbuat dari adonan kulit pangsit yang lembut, diisi dengan sayuran dan daging yang diolah dengan berbagai bumbu dan disajikan dengan kuah bening yang gurih. Nah, dagingnya itu isinya daging ayam dan sayurannya itu ada sayur wortel. Oke, boleh di next. Nah, di dalam satu box pangsit kuah itu harganya 15.000 yang terdiri dari seledri, sambal khasnya, daun bawang, daun jeruk nipis, kuah kaldu ayam, dan ada 5 piece pangsitnya. Oke, boleh di next. Nah, kemudian di sini kita akan masuk ke perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran ini akan dijelaskan oleh Mirawati. Kepada Mira, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu pada perencanaan pemasaran terdapat 5 poin, yaitu yang pertama analisis peluang pasar, yang kedua analisis persaingan industri, yang ketiga membuat mind map, yang ketiga menentukan STP dan 4P, dan yang terakhir yaitu membuat rencana uh, dan yang terakhir yaitu membuat rencana penjualan. Oke, next slide. Pada perencanaan pemasarannya itu yang pertama analisis peluang pasar, di mana ada gap demand supply. Mengapa permintaan lebih besar dari penawaran, yaitu karena permintaan terhadap pangsit kuah disebabkan oleh tren. Yang kedua yaitu Google Trends, dan yang terakhir yaitu siklus hidup produk atau siklus hidup bisnis. Yang kedua yaitu analisis pesaing industri, di mana terdapat jumlah pesaing. Terus yang kedua identifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Next slide. Selanjutnya yaitu membuat mind map, yakni dengan design thinking, di mana pada M15 terdapat mahasiswa yaitu mahasiswa jarang masuk, mahasiswa yang membutuhkan makanan yang lebih murah dan praktis, mahasiswa yang membutuhkan makanan yang mengenyangkan, konsumen yang menyukai makanan yang memiliki cita rasa gurih, pedas, dan asam. Konsumen atau mahasiswa tertarik untuk mencoba makanan yang unik. Di bagian define, yaitu setelah dianalisis dari hasil Times, disimpulkan bahwa khususnya mahasiswa membutuhkan makanan yang memiliki harga terjangkau, praktis, dengan cita rasa yang khas. Di bagian either, alternatif yang kami ambil dari hasil analisis Times dan define, maka kami memiliki alternatif solusi dengan membuat suatu olahan makanan yang murah, isinya banyak, dimasak dengan praktis, dan tentunya dapat memenuhi kebutuhan gizi, yaitu pangsit kuah berisi isian daging ayam dicampur dengan sayuran dan kuah kaldu ayam yang lezat. Selanjutnya yaitu prototype, yakni pangsit kuah berisi 5 pieces pangsit isian daging ayam cincau dikombinasikan dengan sayuran, dilengkapi dengan kuah kaldu ayam yang gurih, pedas dari sambal asam, dan jeruk nipis, dan terdapat seledri beserta daun bawang. Yang terakhir yaitu teh. Apakah pangku dapat mengenyangkan konsumen? Apakah pangku praktis dan mudah disajikan? Apakah pangku memiliki rasa yang pas di lidah konsumen? Dan apakah harga dari produk pangku sesuai dengan minat konsumen? The next slide. Yang keempat yaitu menentukan STP dan 4P.
Pada STP, segmentasi mahasiswa dengan rentang umur 18 sampai 21 tahun. Pada bagian targeting, untuk mahasiswa atau anak kos yang menyukai makanan kenyang, praktis, dan bergizi. Pada positioning, produk kami mengenyangkan perut dan praktis hanya tinggal memasak kuah dan pangsit bisa disajikan. Pada 4P yaitu ada pula 4P yaitu produk, pangsit kuah, price-nya itu dengan kisaran harga 15.000 per box atau bowl, place, home industry, atau sistem PO. Yang terakhir yaitu promotion, di mana kami menggunakan sosial media Instagram, WhatsApp, TikTok, atau mulut ke mulut, penawaran promosi kepada konsumen dengan memberikan diskon per box. Yang terakhir yaitu membuat rencana penjualan, di mana rencana penjualan dilakukan secara pre-order atau PO dalam 1 minggu 2 kali sistem PO. Dalam sekali produksi membuat 100 sampai 150 box per mangkuk. Next slide. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mira. Selanjutnya di sini ada perencanaan produksi yang akan dijelaskan oleh saya dan Henny. Boleh di next. Nah, yang pertama itu di sini ada tentukan lokasi produksi. Nah, jadi untuk lokasi produksi ini kita dilakukan di salah satu rumah tim kami yang berlokasi di Jalan Ciherang. Nah, lokasi ini sangat strategis, dekat dengan Pasar Dramaga. Nah, hal tersebut memudahkan kami untuk membeli bahan baku dalam proses produksi. Kemudian yang kedua itu bahan bakunya harus terjamin kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan harga. Nah, pangsit kuah ini menggunakan bahan baku yang kami gunakan tentunya dipastikan terlebih dahulu nih, mulai dari segi kualitas, kuantitas, dan harga. Kami memilih bahan baku utama salah satunya daging ayam yang segar, berwarna merah muda, aromanya tidak menyengat, tekstur dagingnya kenyal, kulit lembut, tidak kering, dan seratnya lembut dan tidak berlemak. Kemudian ada di sini merupakan tabel perencanaan bahan baku, ada di slide selanjutnya. Nah, di sini kami akan memberikan contoh rencana penjualannya. Nah, jadi rencana penjualan itu bisa sampai contohnya ini 150 piece pangsit. Nah, di setiap produksi itu pasti harus ada angka kegagalannya. Nah, kita ambil angka kegagalannya itu 5%. Maka rencana produksinya itu 150 piece dikali 105%. 100%-nya itu adalah produksi kami dan 5%-nya itu untuk kegagalannya. Jadi dihasilkan adalah 157,5 dan kami bulatkan dalam sekali produksi kami akan memproduksi 158 box pangsit pangku. Oke, boleh di next. Nah, berikut ini adalah beberapa uraian tabel yang sudah kami buat mengenai biaya variabel bahan-bahan apa saja dan biaya-biayanya berapa. Kami sudah melakukan perencanaan produksi bahwa untuk biaya variabel sendiri ini memiliki jumlah Rp984.000. Oke, kemudian di sini tentukan teknologi yang akan digunakan. Nah, teknologi yang digunakan pada saat proses produksi itu adalah teknologi modern. Jadi kami memakai gilingan untuk proses pembuatan kulit pangsit agar menghasilkan kulit pangsit yang sesuai dengan standar operasional perusahaan kami atau bisnis kami. Oke, boleh di next. Nah, kemudian di sini ada tentukan mesin dan peralatan yang akan digunakan. Nah, di sini ada beberapa mesin yang terutama ada termasuk ini ke dalam biaya investasi ya. Jadi ini ada gritter parutan mesin, kemudian ada gilingan terigu, ada kompor, tabung gas, wajan, panci, dan lain sebagainya. Di sini juga kami telah melakukan analisa berapa kuantitas dan umur teknis selama beberapa bulan. Jadi untuk umur teknisnya itu ada yang 2 tahun sampai 5 tahun. Yang 5 tahun itu ada kompor dan tabung gas. Oke, untuk total biaya untuk biaya investasi ini total semuanya itu 5.247.000, sedangkan untuk biaya penyusutannya itu ada 150.183 rupiah.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Heni. Kepada Heni dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 6 adalah buatlah jadwal dan operasional produksi. Nah, dari kelompok kami ini terkait jadwal dan operasional produksi dilakukan setelah sistem pre-order atau PO berlangsung. Pre-order dalam jangka waktu 3 hari untuk jam operasional pada pukul 9 pagi hingga jam 5 sore. Next. Selanjutnya, buatlah layout perusahaan dan layout pabrik. Di sini sudah terdapat layout perusahaan. Di sini terdapat gudang bahan baku, parkiran, kantor, ruang penyimpanan gudang, dan tempat produksi. Next. Lalu selanjutnya ada layout pabrik. Di sini juga bisa dilihat terdapat pencucian bahan baku, kantor, lalu ada ruang pembuatan adonan kulit, ruang pembuatan isian pangsit, lalu ada gudang penyimpanan, ruang pengemasan, ruang pemotongan dan pack bumbu pendamping, lalu ada ruang pengukusan, lalu ada ruang pengolahan kuah, dan yang terakhir ada ruang penggulungan pangsit. Next. Untuk soal nomor 8 adalah fasilitas apa saja yang akan digunakan dan berapa jumlahnya. Di sini terdapat fasilitas yang digunakan dan juga berapa jumlah yang akan dipakai pada saat proses produksi. Ada rumah atau bangunan, lalu ada kompor 2 tungku, tabung gas, wajan, dan sebagainya. Next. Untuk soal nomor 9 yaitu jenis limbah apa saja yang dihasilkan dan bagaimana upaya penanggulangannya. Untuk limbah produksi dari pembuatan pangsit ini tidak menghasilkan limbah atau tidak memiliki limbah. Next. Selanjutnya untuk biaya cash flow akan dijelaskan oleh Isma Nurjana. Oke, baik. Terima kasih kepada Heni. Oke, jadi di sini ada cash flow itu terdiri dari inflow dan outflow. Jadi inflow-nya ini kita total inflow-nya itu ada 1 juta di tahun pertama itu ada 1.575 dan sedangkan di tahun 2 dan seterusnya itu jumlahnya 3.150. Untuk yang di tahun pertama itu kami memproduksi sebanyak 100 box terlebih dahulu, kemudian ke tahun kedua itu kami memproduksi per tiap bulannya itu hampir 200 box. Oke. Kemudian di sini ada biaya investasi. Nah, biaya investasi itu hanya dipakai pada tahun pertama. Nah, kami menghasilkan total biaya investasinya itu di tahun pertama 5.347.000. Kemudian untuk selanjutnya di dalam outflow itu kami ada beberapa biaya, itu biaya investasi, transportasi, kemudian biaya produksi. Biaya produksi itu terdiri dari obat tenaga kerja dan yang lainnya. Nah, total untuk biaya produksinya itu ada 1.374.000. Nah, kemudian total biaya investasi ditambah dengan total biaya produksi, maka untuk total outflow-nya itu 6.721.000 rupiah. Nah, untuk pajak itu karena kami di sini belum terikat dengan belum ada perencanaan untuk pajak, jadi kami belum ada pajak. Kemudian selanjutnya di sini untuk total outflow-nya itu 6.721. Nah, kami mendapatkan net benefit. Untuk angka net benefit ini sendiri di tahun pertama itu minus 5.146.000. Kemudian di tahun kedua itu 1.676.000 itu bernilainya positif. Nah, untuk diskon faktornya itu kami mematok dengan diskon faktornya itu 5%. Nah, jadi untuk tahun pertama itu diskon faktornya 0,952. Nah, selanjutnya di sini kita akan NVP. Jadi kita akan menghitung NVP per tahun. Nah, untuk NVP per tahunnya itu kami menghasilkan 4.900.000 sekian. Kemudian di tahun kedua itu ada 1.520.000. Nah, untuk NPV-nya itu bernilai 759.000 sekian dan seterusnya sama ya.
Nah, kemudian di sini kami mendapatkan nilai IRR-nya itu 11,49%. Nah, itu tingkat pengembalian keuntungannya itu sebesar 11,49%. Nah, di sini ada jumlah net benefit positif itu diambil dari nilai yang bernilainya positif, penambahan dari net benefit yang bernilai positif hasilnya 5.660 dan jumlah net benefit negatif itu 4.900 dari hasil NPV per tahun perawat. Nah, untuk net DC-nya itu kami menghasilkan 1,2. Kemudian di sini ada PV benefit. PV benefitnya itu pada tahun pertama 1.500.000 dan tahun kedua karena produksinya itu naik jadi 2.857.000 sekian. Dan PV cost-nya itu di tahun pertama 6.400.000, di tahun kedua 1.336.000. Jumlah PV benefitnya itu 12.137.000 rupiah dan jumlah PV cost-nya itu 11.378.000. Nah, untuk gross BC-nya itu 1,07, berarti dinyatakan layak. Nah, untuk payback period-nya itu setelah kami hitung ternyata kita memiliki pengembalian modal selama 4 tahun 4 bulan. Oke, boleh di next. Nah, ini merupakan hasil dari akumulasi nilai investasi yang untuk penghitungan payback period. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada perencanaan manajemen dan sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh Vika. Kepada Vika dipersilakan. Oke, terima kasih Isma. Sekarang aku bakalan jelasin mengenai MSDM. Yang pertama itu merencanakan bidang dan jumlah manajemen yang diperlukan untuk melakukan pengembangan bisnis. Jadi kita membuat struktur organisasi untuk merencanakan bagian-bagian perusahaan yang perlu ada untuk melaksanakan aktivitas perusahaan. Nah, di perusahaan kami, penanggung jawabnya itu ada Isma, terus kita juga ada 3 divisi. Yang pertama itu divisi pemasaran, ada Heni, lalu ada divisi produksi, saya sendiri Vika, dan juga Wike. Lalu yang terakhir ada divisi keuangan, yaitu Salman dan Mira. Nah, untuk job desk-nya sendiri, untuk penanggung jawab itu bertugas untuk mengkoordinir dan berkoordinasi dengan semua divisi, baik itu divisi pemasaran, produksi, dan keuangan. Lalu untuk divisi pemasaran, ia bertugas untuk menciptakan strategi yang akan meningkatkan penjualan dan pendapatan bagi perusahaan. Lalu divisi produksi itu bertugas untuk merencanakan, mengontrol produksi, membuat penjadwalan, mengontrol biaya dan kualitas, melakukan pemeliharaan mesin produksi. Dan yang terakhir yaitu divisi keuangan, bertanggung jawab untuk mengatur keuangan, pemasukan maupun pengeluaran perusahaan. Nah, untuk kualifikasi dari jumlah dan tenaga kerja, di sini bisa dilihat dari tenaga kerja divisi kita ada 6 orang, dibagi dari 3 divisi tadi, yaitu pemasaran, produksi, dan keuangan. Lalu untuk jenis kelaminnya, tenaga kerja kita masih memakai perempuan semua, dan untuk umur rata-rata umurnya 20-21, di mana divisi pemasaran berumur 21, divisi produksi berumur 20, dan divisi keuangan berumur 21 tahun. Untuk pendidikannya, tamatan akhirnya yaitu SMA. Lalu keterampilan pada divisi pemasaran ini yaitu mampu untuk berpikir kreatif, dapat berinteraksi dengan anggota tim dan pelanggan, lalu keterampilan analisis dan perencanaannya, dan dapat menghasilkan ide-ide inovatif yang menarik dan pemahaman tentang teknologi. Lalu untuk keterampilan di divisi produksi, yang pertama itu pengetahuan tentang proses produksi, yang kedua manajemen waktu, yang ketiga kualitas dan kontrol mutu, yang keempat manajemen persediaan, dan yang terakhir keterampilan komputer dan teknologi. Lalu untuk keterampilan yang divisi terakhir yaitu divisi keuangan, keterampilan yang pertama adalah analisis keuangannya.
lalu manajemen anggaran, pengelolaan kasnya, keterampilan komunikasi, paham terhadap perpajakan, dan manajemen risiko keuangan. Dan untuk gajinya sendiri di perusahaan kami masih menggaji per sekali produksi, di mana setiap divisi itu sama, yaitu 65.000 per sekali produksi. Oke, next. Mungkin sekian dari aku, kembaliin ke moderator. Terima kasih. Oke, untuk perencanaan keuangan dan kolaborasi dan analisis resiko akan dijelaskan oleh Salma dan saya sendiri. Baiklah, yang pertama mengenai perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini terdiri dari sumber modal, ada pembiayaan, penerimaan, dan peningkatan nilai tambah. Nah, sumber modal di sini yang kami peroleh untuk melakukan usaha pangsitwa ini baik untuk biaya jangka panjang seperti pembelian peralatan, seperti gilingan, kompor, ataupun panci untuk membuat pangsit, maupun jangka pendek seperti modal untuk persediaan bahan baku menggunakan sumber pendanaan internal yang berasal dari dana kas anggota kelompok sebagai modal utama. Selanjutnya di poin kedua ada pembiayaan. Nah, untuk pembiayaan dalam dana investasi ini maupun utama maupun dana variabel yang kami gunakan pada usaha pangsitwa ini masih sama seperti sumber modal yang awal, masih berasal dari pendanaan internal yang berasal dari modal kas anggota kelompok tani. Selanjutnya di poin ketiga ada penerimaan atau revenue. Penerimaan ini adalah bentuk pemasukan yang diperoleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu, baik bulanan, kuartal, ataupun tahunan. Nah, penerimaan yang diperoleh dari usaha pangsitwa kami ini berasal dari keuntungannya setiap diadakannya pre-order dalam setiap minggunya. Nah, poin yang terakhir dalam perencanaan keuangan ada peningkatan nilai tambah bisnis. Nah, dalam peningkatan nilai tambah ini salah satu bentuk upaya atau cara yang kami gunakan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bisnis dengan terus melakukan inovasi dalam pembuatan produknya. Dengan kami juga melihat observasi di lapangan, melihat ketertarikan konsumen. Dengan seperti itu, maka kami mengadakan bonus atau free 1 pangku dalam pembelian lebih dari 3 pieces di periode tertentu. Dan hal lain yang kami lakukan adalah dengan menambah cita rasa pada produk tersebut, seperti dengan adanya varian kuah rasa tom yum dan gochujang. Sehingga hal ini dapat meningkatkan nilai tambah dari bisnis pangsit kuah ini. Selanjutnya, next slide. Selanjutnya itu perencanaan kolaborasi. Terdapat 4 aspek, ada kolaborasi memperoleh input, kolaborasi proses produksi, kolaborasi distribusi produk, maupun kolaborasi pendanaan dan lainnya. Untuk kolaborasi memperoleh input, perencanaan kolaborasi memperoleh input ini menjadi bagian penting untuk kita melaksanakan bisnis. Nah, hal yang kami lakukan adalah input yang diperlukan oleh perusahaan kami. Yang pertama, kami memerlukan berkolaborasi dengan peternak ayam yang menjual daging ayam yang berkualitas, dan juga kami perlu untuk berkolaborasi dengan penjual plastik yang tentunya kami membutuhkan cup ataupun bowl untuk pengemasan dalam kemasan pangsit kuah ini. Selanjutnya di poin kedua ada kolaborasi proses produksi. Nah, dalam perencanaan kolaborasi di proses produksi kami membutuhkan mesin giling untuk proses berlangsungnya pembuatan kulit lumpia. Nah, dalam proses produksi ini juga perusahaan harus peka terhadap perubahan permintaan produk. Maka dari itu, perusahaan kami juga mengikuti perkembangan teknologi yang dibutuhkan pada bisnis ini, agar kita tidak tertinggal dan terus berinovasi ke depannya. Di poin ketiga ada kolaborasi distribusi produk. Nah, perencanaan yang kami lakukan dalam kolaborasi distribusi produk adalah karena pangsit kuah ini menggunakan sistem pre-order, maka ketika sudah waktunya siap untuk dikonsumsi, kami akan menyebarkannya melalui siap antar sampai rumah atau yang kita sebut dengan cash on delivery atau COD. Di poin terakhir ada kolaborasi pendanaan dan lainnya. Dalam kolaborasi pendanaan, perencanaan kolaborasi dan lainnya saat ini bisnis kami masih dalam skala yang kecil, jadi tetapi untuk kedepannya mungkin kami akan mengajukan kerjasama dengan para penyelenggara vintage lainnya. Baiklah, sekian akan dilanjutkan oleh Rika.
Oke, untuk selanjutnya itu ada perencanaan pengendalian resiko. Untuk yang pertama itu ada permasalahan resiko teknikal yang dapat timbul, yaitu yang pertama terjadi kerusakan pada alat penggiling tepung untuk membuat pangsit, yang kedua terjadi kebocoran pada kemasan pangsit kuah, ketiga ada perubahan pada kualitas bahan baku, dan keempat ada kesalahan dalam proses pembuatan produk atau bisa diartikan dengan salah takaran bahan dan lain-lain. Selanjutnya itu ada permasalahan resiko finansial yang dapat timbul, yaitu yang pertama terjadi kesalahan dalam pencatatan keuangan, yang kedua terjadi kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan, yang ketiga terjadi kenaikan harga bahan baku, dan keempat terjadinya penurunan penjualan. Nah, selanjutnya dapat adanya beberapa solusi dari resiko yang timbul itu, yaitu pertama dari aspek teknikal ada melakukan pelatihan kepada para karyawan, yang kedua melakukan pengecekan rutin terhadap alat-alat yang digunakan, yang ketiga selalu melakukan pengawasan agar kualitas selalu terjaga dengan baik. Selanjutnya ada solusi pengendalian risiko dari aspek finansial, yaitu satu, menerapkan sistem pencatatan ganda, yaitu secara manual dan digital supaya data bisa dicek kembali agar data bisa lebih konkret. Yang kedua, merencanakan alokasi keuangan dengan baik. Yang ketiga, memiliki backup-an dalam keuangan. Dan keempat, mengembangkan usaha sebagai sumber pembiayaan. Nah, ini dia ada beberapa sosial media yang bisa dihubungi oleh teman-teman seperti Instagram, yaitu @pangku.smi, dan nomor HP yang tertulis di layar. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, hasil diskusi kita. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.